Mutiara Hikmah. Jadi bahasa kitanya itu mimpi di siang bolong gitu ya. Istilah bahasa Arabnya itu hulmul yaqdhah. Dia itu nggak tidur tapi mimpi. Lumrahe orang tidur, lumrahe orang mimpi itu kan tidur kemudian jadi dia itu melihat di alam tidurnya bahwasanya dia itu adalah seorang alimul allama, kaya raya, syekhul Islam gitu ya, menjadi mufti dunia dan akhirat sekalian dan macam-macamnya. Itu mungkin kalau dalam mimpi, bangun-bangun ternyata yang dia lihat adalah iler ini. Tapi tatkala itu dibangun pada waktu dia masih bangun, jadi dipikirkan pada waktu dia masih bangun, itu hanya ngelamun. Ngelamun itulah yang dalam bahasa beliau hulmul yaqdhah, mimpi tapi tatkala orangnya sedang bangun, mimpi di siang bolong, mimpi di siang hari, atau bahasa gampangannya ngelamun. Iyyaka wa hulmal yaqdhah, hati-hati kamu, jangan sampai kamu itu mimpi di siang hari, mimpi di siang bolong. Wa minhu, dan diantaranya antad'iyal ilma lima lam ta'lam. Di antaranya adalah kamu mengklaim memiliki satu ilmu padahal kamu tidak menguasai ilmu tersebut. Au itqan ma lam tutqin, atau kamu itu mengklaim menguasai satu bidang ilmu yang kamu sebenarnya nggak menguasainya. Fa in fa'alta, jika kamu lakukan itu, fahuwa hijabun katsifun 'anil ilmi, maka itu adalah hijab, penghalang yang sangat tebal dari seseorang itu akan mendapatkan ilmu. Perhatian azani Allah wa iyyakum. Kaidah di dalam ilmu itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan perjuangan, dengan belajar. Yani bukan sekedar belajar asal-asalan, tapi butuh belajar yang benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar berjuang di dalam mendapatkannya. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani. Saudaraku, jadi engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu yang mapan, kokoh, dan ilmu yang barokah yang kita maksudkan. Kalau sekedar tahu alif ba tak mungkin, tapi ilmu yang mapan, ilmu yang kokoh, dan ilmu yang barokah, engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali melakukan 4 hal, kecuali memiliki 4 hal atau 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayani, aku akan jelaskan dengan gamblang ke 6 hal tersebut. Lalu beliau menyebutkan 6 hal itu: dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadi wa tuluz zamani. Salah satu di antara 6 itu adalah wahirs, butuh kesungguhan, butuh perjuangan, ini butuh semangat yang membara, butuh ini cita-cita yang tinggi di dalam seseorang itu mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena satu-satunya kenikmatan yang ada di dunia ini yang nggak bisa diwariskan adalah nikmat ilmu. Orang tua kaya raya, anaknya bisa ikut kaya. Ini orang tua pejabat gitu ya, anaknya bisa ikut jadi terhormat. Orang tua misalkan raja, anaknya bisa jadi raja. Orang tua terhormat, anaknya bisa jadi terhormat. Semuanya. Tapi ilmu tidak bisa diwariskan. Ilmu itu la yuras. Ilmu itu tidak bisa untuk diwariskan. Bapaknya alim allamah, anaknya nggak bisa apa-apa, ya bisa jadi. Dan orang yang alim belum tentu lahir dari orang tua yang alim, karena ilmu itu sesuatu yang tidak dapat diwariskan kepada orang yang lain. Kaidahnya adalah innamal ilmu bitta'allum. Jadi ilmu itu harus dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Makanya hindari hulmul yaqdhah, hindari mimpi di siang hari. Duh, seandainya aku
bisa hafal kutubus sittah. Seandainya tok, tapi nggak pernah baca, nggak pernah ngapalin, nggak pernah buka, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Seandainya aku menguasai Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, ngono tok. Jadi enak paling tapi nggak pernah buka, baca satu lembar tidur. Jadi baca setengah halaman sudah ngantuk dan macam-macamnya. Itu namanya mimpi di siang hari. Mimpi di siang hari, ngelamun yang nggak ada ujung, nggak ada pangkalnya. Itu hulmul yaqظah. Jangan ya kawan, ilmu itu jangan dibangun di atas mimpi, bangunlah di atas fakta. Apa yang kita tuju, kemudian kondisi kita yang sekarang, mulailah membangun rencana. Jadi langkah yang kita inginkan, antum mau takhasus di bidang apa? Mau jago di bidang nahwu, mau alim di bidang fikih, mau alim di bidang tafsir, mau alim di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Mulailah langkahnya dari langkah-langkah yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Mulailah dari satu persatu, dari langkah yang paling dasar, naik, lama-lama kita akan dimudahkan oleh Allah insyaallah Subhanahu wa taala mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan lama-lama membangun seandainya, andai kata, jikalau. Jadi kemudian memimpikan sesuatu yang tidak akan pernah dia capai tanpa perjuangan. Lah, di antara hulmul yaqظah adalah seseorang itu, kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, mengklaim bahwasanya dia itu menguasai satu ilmu, memiliki satu ilmu, tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena penyakit ini berbahaya. Orang itu pertama akan merasa sombong, dia mengklaim merasa punya ilmu padahal faktanya enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang semacam itu akan malu kalau kemudian ikut taklim, karena dia sudah sering ngomong aku menguasai ilmu ini, menguasai ilmu itu, ternyata kok masih taklim juga. Dan berangkat dari dia malu untuk taklim, malu untuk belajar, akhirnya banyak ilmu yang tidak mampu untuk bisa dia dapatkan. Dan penyakit yang lebih berbahaya, tidak mau untuk menerima nasihat karena merasa dirinya sudah mempunyai banyak ilmu. Makanya beliau mengatakan fahuwa hijabun katsifun 'anil ilmi. Itu adalah hijab, penghalang yang sangat tebal di dalam orang itu mendapatkan ilmu. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.